Hari ini kita memperingati hari kasih sayang, saling mengasihi. Kenapa saudara-saudara, firman Allah memberikan contoh kepada kita, mengingatkan kepada kita. Ini adalah perintah Tuhan, saudara-saudara. Kita bukan mengikuti tren dunia, tetapi saat ini sebagai gereja Tuhan, kita mau mengikuti perintah Tuhan. Dan di sini aku memberikan perintah baru kepadamu. Kepada siapa? Kepada saya dan kepada saudara. Perintah baru itu apa, saudara-saudara? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Perintah Tuhan supaya saudara dan saya saling mengasihi. Karena di sini dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Tuhan sudah memberikan contoh, Dia lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Seperti firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk saya dan saudara, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga tidak ada satupun orang yang percaya akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana kasih Allah yang sesungguhnya, yang harus saya dan saudara praktekkan di hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Coba kembali lagi pada kebenaran firman Allah. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Apa sebenarnya kasih yang Tuhan maksudkan dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita akan bacakan bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa, saudara-saudara. Kasih itu kasih yang Tuhan ajarkan, bukan hanya saling mengasihi. Sebagai manusia kita pikir kalau orang tidak memberikan sesuatu, dia tidak mengasihi kita. Saudara, kasih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara adalah kasih agape, kasih yang tulus, saudara-saudara. Karena kita tahu ada berapa macam kasih itu. Pertama adalah kasih agape, adalah kasih timbul karena kasih agape, yaitu menunjuk pada kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tidak bersyarat. Itulah kasih agape, yaitu kasih Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah kasih agape yang harus saudara dan saya lakukan. Itu kasih Allah, yaitu kasih agape adalah kasih rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya, termasuk saya dan saudara. Kasih yang tulus. Dan ada lagi kasih, saudara-saudara, kasih Philia adalah kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas kepada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat. Kasih Philia itu bersyarat, saudara-saudara, yaitu akan mengasihi apabila kita dikasihi, akan menghormati apabila kita dihormati. Tetapi kasih Allah tanpa syarat, benar-benar tulus. Dan itu sulit buat saya dan saudara praktekkan ketika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa emosi, kita bisa marah dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kasih Allah, kasih agape, ada lagi kasih story, adalah kasih yang timbul karena ikatan keluarga. Misalnya seorang anak kepada orang tua
tua, kakak dan adik, saudara-saudara. Dan ada lagi satu kasih, yaitu kasih eros, adalah kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin yang berbeda. Jadi kasih eros lebih cenderung kepada nafsu saudara-saudara sebagai manusia. Tetapi puncak dari kasih eros itu kudus ketika kita hidup sebagai suami istri. Oleh sebab itu saudara-saudara, kasih Allah kembali lagi buat saya dan saudara perhatikan di dalam hidup kita mengiring dan mau melayani Tuhan. Kasih itu bukan hanya kasih untuk memberi. Ketika kita pun menegur, itu adalah kasih. Karena apa saudara-saudara? Firman Allah berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oleh sebab itu saudara dan saya, kita bersaudara di dalam Tuhan. Kita mengasihi satu dengan yang lain saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan, ketika firman Allah mengingatkan kita, ketika firman Allah menegur kita, ketika orang tua mengingatkan kita, ketika saudara-saudara kita mengingatkan kita dalam hal-hal yang baik, berarti bukan mereka marah, tetapi mereka mengasihi kita agar supaya kita lebih berkenan, lebih baik lagi di hadapan Tuhan saudara-saudara. Karena kembali lagi kita pada 1 Korintus 3 ayat 4 dan seterusnya, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Inilah kasih yang Tuhan mau untuk saya dan saudara praktekkan. Tetapi kalau lihat saudara-saudara di dalam perikop ini, di dalam 1 Korintus 13 mulai ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau kita cuma baca ayat 1 ini, ayat pertama ini, saudara-saudara pikir kalau kita tidak memberikan sesuatu, kalau kita tidak baik-baik, itu kita tidak punya kasih dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ingat kembali di dalam ayat seterusnya, mulai daripada ayatnya yang ke ayat 4 saudara-saudara, kasih itu sabar. Jadi Allah mau di dalam, kita baca dulu seterusnya. Ayat pertama, ayat kedua tadi saya sudah bacakan. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun
bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kalau kasih Allah dalam hidup saya dan saudara, kita tidak akan pernah bersuka cita karena tidak adanya keadilan. Tetapi kita harus bersuka cita karena ada keadilan dan kebenaran yang dilakukan oleh sesama gereja Tuhan, sesama tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, biar kita boleh praktekkan kasih agape, kasih Allah yang tulus dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang terjadi dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal yang adil, kita harus bersuka cita. Karena firman Allah berkata, kita tidak akan bersuka cita ketika tidak ada kebenaran dan keadilan. Tetapi kita harus bersuka cita ketika ada keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan itu tugas saya dan saudara. Kita harus mendukung satu dengan yang lain di dalam hal-hal yang benar, di dalam hal-hal yang adil, saudara-saudara. Karena itulah jalan-jalan kebenaran Allah yang Tuhan mau saya dan saudara praktekkan di hari-hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, luar biasa Allah mengingatkan saya dan saudara. Ingat saudara-saudara, di dalam firman Allah juga berkata, kasihilah musuh. Bagaimana cara kita mengasihi musuh kita, saudara-saudara? Apakah kita siapa musuh kita yang ada di dunia ini? Musuh kita, saudara-saudara, yang ada di dunia ini, yang tidak mau melakukan kebenaran firman Allah, yang mau menjauhkan diri dari sesuai jalur-jalur kebenaran firman Allah. Itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan, itu adalah pekerjaan iblis, saudara-saudara. Tetapi kita harus mengasihi mereka. Kasihilah musuhnya. Bukan berarti ketika kita mau mengasihi musuh kita, kita kompromi dengan kesalahan mereka, kita kompromi dengan dosa mereka, kita kompromi dengan kemauan mereka. Tidak, saudara-saudara. Bagaimana sebagai orang percaya kita punya kasih agape dalam hidup kita? Kita harus mengasihi mereka, menarik mereka dari cengkraman dosa, dari dunia ini, untuk mereka kembali berjalan pada kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, tugas saya, tugas saudara dan saya, tugas kita gereja Tuhan untuk apa? Mendoakan mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka pada jalan-jalan kebenaran firman Allah, sehingga tidak ada satupun yang ada di dunia ini akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Dan berikutnya saudara-saudara, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih agape, kasih yang tulus, sabar menanggung segala sesuatu. Tentunya saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan dalam keluarga atau di dalam keluarga suami istri, saudara-saudara, kita harus sabar menanggung segala sesuatu. Kita harus sabar menanggung segala sesuatu. Karena apa? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seberat apapun saudara-saudara, Allah mau kita sabar menanggung segala sesuatu. Jangan saudara-saudara, kita sabar menanggung segala sesuatu bukan dengan orang yang tepat. Seperti contoh saudara-saudara, kita bisa sabar menanggung segala sesuatu dengan orang lain yang bukan orang yang tepat, tetapi kita tidak bisa sabar menanggung segala sesuatu dengan orang yang terdekat, orang yang terkasih, misalnya suami atau istri atau anak-anak atau orang tua. Tetapi kita bisa sabar menanggung segala sesuatu dengan orang lain yang bertentangan dengan kebenaran
mampu sabar menanggung segala sesuatu. Karena kita bisa, saudara-saudara, kita bisa emosi, kita juga bisa berbuat lebih dari apa yang dunia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bedanya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita berdoa datang di bawah kaki Tuhan, ketika ada pergumulan, ketika ada beban, saudara-saudara, Tuhan akan berikan kita kelegaan. Ingat firman Allah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, segala kekhawatiran, segala beban, segala tanggungan saudara-saudara diganti oleh Tuhan dengan sukacita, ketenangan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang dunia tidak akan pernah bisa berikan buat saya dan saudara. Saudara-saudara, coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, luar biasa. Yang ibu-ibu punya suami yang berbahasa Inggris bisa di-translate ya, saudara-saudara. Ayat ini 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kasih Allah dalam hidup saya dan saudara, kalau dalam hidup kita punya kasih yang tulus, saudara-saudara, tidak ada ketakutan. Dan firman Allah berkata di sini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudara, kalau kita punya kasih yang tulus, kita menasehati, menegur yang salah untuk kebaikan, saudara-saudara, berarti kita punya kasih. Kasih Allah untuk apa? Memperbaiki sesama kita manusia. Dan kata firman Allah di sini dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau tujuan kita baik, murni, tulus, menegur sekalipun kita tidak takut. Karena apa? Untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, untuk ya, agar supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan di sini dikatakan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara-saudara, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana contohnya, saudara-saudara? Coba contoh, kita mengasihi seseorang yang bukan seharusnya kita kasihi, saudara-saudara. Kita dihantui dengan ketakutan. Iya atau tidak? Misalnya contoh waktu dulu semua pada masih pacaran, saudara-saudara, kita takut, saudara-saudara, bisa bertemu. Karena apa? Oh, nanti dilihat oleh orang lain. Karena kita takut. Berarti kalau kita takut dengan orang lain, kata firman Allah, saudara-saudara, di sini, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Berarti kasihnya itu tidak benar, saudara-saudara. Cintanya itu tidak benar karena takut dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau kasih kita, cinta kita tulus, siapapun yang mau melihat kita ya benar-benar buktikan bahwa kita, misalnya kita ini adalah suami istri. Ini adalah suami saya, ini adalah istri saya.
Kita tidak akan perlu takut, saudara-saudaraku, karena benar-benar kita mengasihi Dia dengan tulus. Kita tidak perlu takut dengan siapapun juga. Ini adalah firman Allah mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, biar semua kita melakukan kasih Allah agape dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, firman Allah mengingatkan kita praktekkan kebenaran firman Allah. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang tulus, kasih yang sempurna itu tidak ada kepura-puraan. Saudara-saudara, kalau mengasihi ya marah, sayang ya sayang. Dan di sini dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kalau kasih Allah, kasih agape dalam hidup saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, firman Allah berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Berarti ada kasih yang pura-pura, saudara-saudara. Mengasihi tetapi bukan tulus. Mengasihi tetapi takut diketahui orang. Artinya itu kasih yang tidak tulus, kasih yang tidak sempurna, kasih yang bukan datangnya daripada Tuhan. Tetapi di sini hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudara, kasih yang pura-pura, saudara-saudara, kadang-kadang kita tahu jahat, kita tetap mau mengasihi. Kalau kita tahu salah, kita tetap mengasihi. Itu adalah kasih yang pura-pura, yang tidak datangnya daripada Tuhan, kasih yang tidak tulus. Karena itu Allah mau kita menjadi orang Kristen, menjadi gereja Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang militan, yang benar-benar punya kasih Allah, yang benar-benar siapapun yang akan melihat kasih kita benar-benar tulus, saudara-saudara. Tulus. Dan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ada lagi ayat-ayat untuk kita mengingatkan bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu dalam hidup saya dan saudara. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan kehormatan. Luar biasa. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan kehormatan. Jadi kasih itu harus diikuti oleh kebenaran. Jadi kasih dilakukan dengan benar akan kita akan dihormati, saudara-saudara. Bukan hanya dihormati, ada kehidupan. Jadi di sini siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan kehormatan. Jadi kita melakukan kasih, mengasihi dengan kebenaran. Tetapi kalau kita mengasihi tanpa dasar kebenaran, saudara-saudara, itu adalah sangat-sangat menyakitkan. Satu saat kita akan menyesal, too late. Tetapi saat ini, saudara-saudara, tidak ada kata terlambat. Tuhan tetap mau merubah kita, mau memulihkan kita, mau membentuk kita, biar kasih yang ada dalam hidup saya dan saudara, kasih yang tulus, kasih agape, kasih yang benar-benar Tuhan inginkan kita praktekkan di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah membuktikan bagi saya dan saudara, Dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi gereja Tuhan, kasih yang sangat luar biasa besarnya. Kasih Tuhan tidak terbatas buat saya dan saudara. Kasih-Nya yang benar-benar tulus, yang sekalipun kita tidak mengasihi Dia,
binasa. Dia mau kita akan mewarisi kerajaan sorga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Buktinya saudara-saudara, dia bahkan sampai rela mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah. Dia mati, dia disalib karena supaya semua orang yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang akan binasa. Tetapi kadang saudara-saudara, kasih yang kita lakukan, yang ditawarkan oleh dunia, yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan, saudara-saudara, kasih yang kita sendiri tidak mengasihi diri kita. Karena apa? Ketika kita mengasihi di luar kebenaran firman Allah, bukan hanya orang lain yang korban, kita sendiri akan korban. Karena kita juga tidak akan mewarisi kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kita akan binasa, kita akan menderita untuk selama-lamanya. Kasih Allah, kasih agape, kasih diri sendiri dan kasih untuk orang lain yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, di hari kasih sayang ini saudara-saudara, baik kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak muda saudara-saudara, bentuk kasih yang bagaimana yang kita bisa tunjukkan buat istri, buat suami kita, buat anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara. Karena ada banyak bentuk kasih yang perlu kita tunjukkan, saudara-saudara. Misalnya, saudara-saudara, kata-kata pujian. Karena ada orang, tidak perlu kita kasih coklat atau ini, panitia sudah siapin. Enak dong, bapak-bapak sudah disiapin apa ini? Kembang apa ini? Rose. Karena ada juga saudara-saudara bentuk kasih dengan apa? Atau bahasa kasih yang berbentuk kata-kata pujian, saudara-saudara. Kita perlu itu, saudara-saudara, karena ada tipe orang yang suka mau dipuji, misalnya istri atau suami, saudara-saudara. Orang dengan tipe bahasa kasih yang satu ini biasanya akan berbahagia atau merasa dikasihi jika mereka mendapatkan kata-kata positif seperti dukungan, pujian, pengakuan, dan sebagainya. Saudara-saudara, tentunya dalam bentuk-bentuk positif yang baik. Jangan malu-malu suami atau istri, berikan pujian buat suami, buat istri yang terkasih, saudara-saudara. Jangan kita memberi pujian kepada orang lain, memberi pujian kepada misalnya suami orang lain atau istri orang lain, tanpa kita memberi pujian kepada orang yang terdekat kepada kita, saudara-saudara. Misalnya istri kita atau suami kita atau anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara. Itu salah atau benar, saudara-saudara? Semua siapapun dia, sebagai suami, sebagai istri, saudara-saudara, butuh kata-kata seperti ini. Satu saat, misalnya ketika kita dalam keadaan yang capek, sudah capek bekerja, atau keadaan yang tidak baik, saudara-saudara, siapa lagi yang bisa memberikan kita kata-kata pujian, kata-kata kekuatan, kalau bukan orang yang terdekat dengan kita, suami kah dia, atau istri kah, atau orang tua, atau anak-anak, saudara-saudara. Apakah itu salah? Ini Valentine's Day kita bikin di gereja. Maybe besok, harinya kan 14 besok, barangkali besok, saudara-saudara. Bagaimana Bapak Gembala? Itu tidak
diri kita sendiri. Tidak ada satupun yang bisa, saya tidak butuh. Satu saat ketika kita lelah, ketika kita sakit, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita perlu saudara-saudara perhatian, pujian, kata-kata yang bisa menguatkan saudara-saudara buat saya dan saudara. Dan di sini saudara-saudara, mereka suka mendengar kasih diapresiasikan lewat kata-kata yang indah. Saudara-saudara, jangan cuma hanya waktu masih pacaran, oh I love you. Ketika sudah berumah tangga, waktu akan menguji kasih kita, saudara-saudara. Waktu yang akan menguji kasih kita. Apakah kita masih bisa mengasihi ketika dia dalam keadaan yang tidak berdaya, sakit atau tidak kuat, atau tidak bisa berbuat apa-apa? Kasih itu yang akan menguji kasih kita tulus kepada suami atau istri kita, saudara-saudara. Waktu yang akan berbicara. Kedua, saudara-saudara, kebersamaan. Jenis ini akan merasa dikasihi jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka berbincang-bincang dari hati ke hati, atau bisa jalan-jalan bersama dan lain sebagainya. Saudara, kebersamaan itu perlu. Ada saatnya kita sibuk bekerja masing-masing, saudara-saudara. Sibuk masing-masing. Itu hal yang wajar. Tetapi juga jangan lupa saudara-saudara, harus ada kebersamaan. Karena kita perlu apa? Di sini. Jenis ini akan merasa dikasihi jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka berbincang-bincang dari hati ke hati. Jadi, ada saatnya untuk kita bekerja. Saudara-saudara, misalnya kalau kita bekerja 16 jam satu hari. Ada satu hari 24 jam, berarti masih ada 8 jam. Masih ada 8 jam yang bisa ada kebersamaan. Misalnya dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Kalau kita ada bersama-sama. Itu perlu saudara-saudara. Agar supaya apa saudara-saudara sih? Agar supaya kita tidak stres. Coba dua-dua sudah capek saudara-saudara. Satu kerja sudah capek 12 jam, satu lagi 12 jam. Dua-dua sudah capek saudara-saudara, tidak meluangkan waktu untuk curhatlah bagaimana di tempat kerjaan, bagaimana. Saudara-saudara, kalau tidak ada waktu untuk kita bersama saudara-saudara curhat, yang ada apa saudara-saudara? Kalau sudah capek dua-dua, bukan saling mengasihi lagi, marah satu dengan yang lain saudara-saudara. Emosi naik karena sudah capek. Dan itu normal, biasa kita alami saudara-saudara. Siapa yang tidak emosi ketika sudah capek atau tidak tidur? Semua saudara-saudara sudah mengalami. Oleh sebab itu perlu ada kebersamaan. Kita Tuhan beri waktu untuk bekerja saudara-saudara. Bekerja selama kita kuat, sehat bekerja. Mencari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa ada kebersamaan. Ketiga juga saudara-saudara, bahasa kasih misalnya berbentuk hadiah. Dan tipe seperti ini akan
senang jika mendapat pemberian meski yang paling sederhana atau murah sekalipun, atau setangkai bunga atau sebungkus coklat. Itu membuktikan bahwa kita memperhatikan. Ada saatnya saudara-saudara, hal-hal kecil, sepertinya kecil saudara-saudara, tetapi kadang-kala juga kita perlu memperhatikan saudara-saudara. Dan ada lagi saudara-saudara, terakhir, bahasa kasih berbentuk bantuan. Orang dengan tipe seperti ini akan sangat bahagia jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk membantu mereka meski sedang sangat sibuk. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah ciptakan saudara-saudara, kita perlu bantuan orang lain. Jangan jauh-jauh saudara-saudara, kita perlu bantuan istri, kita perlu bantuan suami, kita perlu bantuan anak, kita perlu bantuan orang tua. Oleh sebab itu, dalam hal sekecil apapun saudara-saudara, kita perhatikan itu. Karena kadang-kala itu sepele, sepertinya sepele. Tetapi ada saatnya saudara-saudara, kita perlu bantuan itu. Misalnya contoh sekarang ini saudara-saudara, dulu segala sesuatu Bapak Gembala mau kemana, diantarin kemana-mana. Sekarang berbalik, saya harus antar. Karena Tuhan sudah ciptakan kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Haleluya. Misalnya suami kerja, kita masak saudara-saudara. Saling membutuhkan. Artinya bukan berarti lagi suami tidak bisa masak. Bisa juga di sini bisa beli juga. Artinya itu salah satu bentuk perhatian kita. Saudara-saudara bisa beli di Amerika sini, kalau sudah kerja semua bisa dibeli saudara-saudara. Tetapi bentuk perhatian kita. Atau salah satu contoh saudara-saudara, di Amerika sini semua bisa drive, istri bisa drive. Tetapi istri kadang-kala juga mau diantarin suami saudara-saudara. Mau. Kayak waktu yang lalu saudara-saudara, suami antar aja sendiri. Saya bilang, saya mau diantarin. Walaupun saya bisa, karena saya kurang berani kalau drive saudara-saudara. Tetapi itu Tuhan sudah ciptakan kita saling membutuhkan. Tidak perlu kita berbicara jauh-jauh membutuhkan dengan orang lain. Tentunya kita mulai dulu dari sekitar paling yang terdekat dengan kita saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah itu Allah yang luar biasa. Allah itu Allah yang benar-benar mengasihi saya dan saudara. Allah itu memberikan contoh-contoh yang sederhana buat saya dan saudara. Baik pun melalui kebenaran firman Allah, baik pun melalui puji-pujian yang sederhana untuk kita dengar, yang sederhana untuk kita praktekkan. Tidak perlu yang sulit-sulit saudara-saudara. Contoh misalnya melalui pujian saudara-saudara. Seringkali kita nyanyikan pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir
hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, ketika kita menyanyikan pujian-pujian kasih, kasih itu akan mengalir dalam hidup kita. Sekalipun menghadapi suami yang sakit, ada sukacita mengalir, saudara-saudara. Karena kasih. Tapi bisakah kita praktikkan itu dalam hidup saya dan saudara? Bisakah itu kita praktekkan dalam hidup saya dan saudara? Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita memperingati hari kasih sayang seperti ini, saudara-saudara. Pergunakan waktu ini untuk memperhatikan. Jangan dulu kita perhatikan orang lain, perhatikan dulu orang yang paling dekat dengan kita. Perhatikan istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Siapapun saudara-saudara, untuk membuktikan kasih Allah yang tulus, kasih Allah yang murni, yang saudara dan saya dapatkan melalui contoh-contoh yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Kasih yang tulus. Saudara, semua kita boleh dapatkan di dunia ini dengan kerja keras kita. Tetapi kasih yang tulus itu susah untuk kita dapatkan tanpa kita dikuasai oleh Allah Roh Kudus. Semua kita bisa dapatkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, praktekkan itu dalam hidup saya dan saudara. Ada pujian lagi, saudara-saudara, yang mengajarkan kita, pujian-pujian rohani yang mengajarkan kita contoh-contoh dari Tuhan, bagaimana kita praktekkan kasih itu. Bukan sekedar kita nyanyikan, tetapi praktekkan kasih itu dalam hidup saya dan saudara. Seringkali kita nyanyikan kalau ada hari kasih sayang, Valentine's Day, saudara-saudara, pujian yang berkata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba yang ada pasangannya suami istri, coba nyanyikan pujian ini, tunjuk suami saudara, tunjuk istri saudara, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat muka saudara-saudara, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara, pujian ini sederhana, tetapi ketika kita mengasihi suami kita, mengasihi istri kita dengan kasih Tuhan, akan terpancar di sini kemuliaan Raja di atas segala raja, terpancar di muka suami, terpancar di muka istri, karena kita benar-benar mengasihi dia dengan kasih yang tulus. Kita tidak malu, saudara-saudara. Tidak malu, kata firman Allah. Kalau kita malu mengasihi, kasih kita tidak sempurna. Tetapi karena kita mengasihi dengan kasih Tuhan yang tulus, kita tidak malu mengasihi suami kita, mengasihi istri kita dengan tulus, saudara-saudara. Dengan demikian, kemuliaan Raja di atas segala raja terpancar di wajah saudara sebagai istri, di wajah suami sebagai suami. Kita saling mengasihi karena Tuhan yang sudah memberkati saya dan saudara. Saudara, ada lagi pujian saudara-saudara mengenai kasih, saudara-saudara. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan,
sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Allah itu kasih yang luar biasa. Ada keagungan kasih ilahi, kasih Bapa, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Jadi kasih yang tidak menyelamatkan, menuntun kita pada kebinasaan, saudara-saudara, itu bukan kasih Allah, tetapi kasih yang ditawarkan oleh dunia ini, kasih yang ditawarkan oleh iblis untuk menuntun kita pada kebinasaan. Ada satu lagi, saudara-saudara, untuk kita menghargai kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada satu pun yang kita bisa banggakan dalam hidup kita, karena tanpa Allah, tanpa kasih Allah, tanpa kekuatan, tanpa kesehatan, tanpa berkat Allah yang Tuhan izinkan kita boleh nikmati di dunia ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pujian ini, saudara-saudara, mengingatkan kita juga, saudara-saudara, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Luar biasa, saudara-saudara. Kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Bukti kasih-Nya buat saya dan saudara, kita masih boleh hidup, masih boleh kuat, masih boleh sehat, masih boleh bersekolah, masih boleh melayani Tuhan. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Ketika kita melayani, itu adalah pekerjaan yang mulia, saudara-saudara. Barangkali kita pikir itu biasa, tetapi di hadapan Tuhan itu mulia, karena yang akan memberikan berkat buat saya dan saudara bukan company, tetapi Tuhan sendiri yang akan membalaskan berkat-berkat, kekuatan, kesehatan dalam hidup saya dan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, renungkan kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan, saudara-saudara. Kita harus perhatikan kasih yang ada di dalam hidup kita, yaitu kasih agape. Kasih yang tulus, kasih yang benar-benar datangnya daripada Tuhan, yang benar-benar kita praktekkan sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Sehingga kemanapun saya pergi dan berada, kasih yang tulus, kasih yang sempurna, kasih yang Tuhan sudah berikan contoh kepada saya dan saudara, harus kita praktekkan di tengah-tengah dunia ini, mulai kepada suami istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara.
di surga. Karena apa? Kasih agape, sukacita, ketenangan, damai sejahtera mewarnai kehidupan saya dan saudara. Jangan sebaliknya, saudara-saudara. Belum di neraka, di dunia rasa neraka, saudara-saudara. Tetapi firman Allah ini, saudara-saudara, mengingatkan saya dan saudara, terapkan kasih Allah. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak menyakitkan, kasih yang menuntun kita pada keselamatan, kasih yang membawa berkat buat saya dan saudara, kasih yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Saya mengundang seluruh pelayan Tuhan, song leader, singer, pemain musik untuk kita datang di depan. Kita nyanyikan pujian. Di hari kasih sayang ini, saudara-saudara, Allah mau kita mempraktikkan dalam hidup saya dan saudara kasih yang dari Tuhan. Kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, kasih yang menuntun kita pada keselamatan. Itu harus saudara dan saya praktekkan di tengah-tengah dunia ini, biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segala-galanya. Rekan yang bertugas di Boti Turangan juga yang Tuhan dibantu dipanggil. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian dan kita renungkan kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.